Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang perkembangan moral spiritual peserta didik serta problematikanya. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama Alvita Rahayu, yang kedua Indah Kurnia Febriani, yang ketiga Raihana Santiaswari, yang keempat Rihanatul Aisy, yang kelima saya, Selvi Puspadiani, dan yang keenam Tuti Haryanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual di sini lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Kemudian, perkembangan spiritual dapat diartikan sebagai tahap di mana seseorang di sini adalah peserta didik dalam membentuk kepercayaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan moral. Menurut Harlock, perkembangan moral mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral juga merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak, berkenaan dengan adat istiadat atau standar nilai yang ada dalam kelompok sosial. Selanjutnya adalah proses perkembangan moral spiritual peserta didik. Proses perkembangan moral spiritual peserta didik ini dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah pendidikan langsung. Pada pendidikan langsung ini terjadi pengertian mengenai tingkah laku yang benar dan salah atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Yang terpenting dalam pendidikan ini adalah adanya keteladanan dari orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya di dalam menerapkan nilai-nilai moralnya. Yang kedua, identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau memainkan penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya, yaitu orang tua, guru, artis, atau orang dewasa lainnya. Yang ketiga, proses trial and error, yaitu mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Jika tingkah laku tersebut mendatangkan pujian atau penghargaan, maka akan terus dikembangkan. Sementara jika tingkah laku tersebut membawa celaan, maka akan dihentikan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Berbagai aspek perkembangan pada peserta didik dipengaruhi oleh interaksi ataupun gabungan dari pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, ataupun faktor kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu, banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Secara tidak langsung, sikap orang tua dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu dengan melalui proses peniruan atau imitasi. Sehingga orang tua harus bertindak atau memberi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai atau norma yang berlaku, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan. Tentunya dengan bimbingan guru. Anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik dan memberi contoh yang baik kepada murid-muridnya. Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan pergaulan. Pada masa remaja, biasanya seorang anak ingin selalu mencoba hal-hal yang baru dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan terkadang seseorang teman juga dijadikan sebagai panutan bagi anak tersebut. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan masyarakat. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat, sehingga masyarakat memberikan sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggar-pelanggarnya.
Kemudian selanjutnya yaitu faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan atau hereditas yang ada pada diri peserta didik. Hereditas diartikan sebagai totalitas karakter individu dan diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi, sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gennya. Kemudian selanjutnya yaitu tingkat penalaran. Tingkat penalaran ini makin tinggi. Tingkat penalarannya seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, maka makin tinggi pula tingkat moral seseorang itu. Dan yang terakhir yaitu teknologi. Di era sekarang, peserta didik sebagai generasi milenial menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburan, sehingga teknologi memiliki pengaruh yang kuat terhadap terwujudnya suatu moral dan spiritual peserta didik. Perkembangan moral dan spiritual peserta didik begitu penting, sehingga kita perlu memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan memahami berbagai faktor ini, maka kita dapat mengusahakan segala upaya untuk mengembangkan kehidupan atau perilaku moral dan spiritual peserta didik. Orang tua harus memberikan perhatian terhadap faktor lingkungan, terutama lingkungan pergaulan saat ini. Ada banyak anak yang memiliki perilaku yang baik di rumah, namun saat ia di lingkungan sekolah, ia memiliki perilaku yang tidak baik karena pergaulannya yang buruk. Demikian juga menyebabkan guru harus memperhatikan hal-hal ini. Tahap perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Menurut Jean Piaget, tahap yang pertama adalah tahap moralitas heterogen. Anak usia 4-7 tahun berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah perangkat dunia yang tidak bisa diubah. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatasan-pembatasan dalam bertingkah laku. Pada masa ini, anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari orang yang melakukannya. Anak juga percaya bahwa aturan tidak bisa diubah atau diturunkan oleh sebuah otoritas yang berkuasa. Anak berpikir bahwa mereka tidak berhak membuat peraturan sendiri dan peraturan dibuat oleh orang dewasa. Dalam tahapan ini, seyogyanya orang dewasa perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat peraturan, agar anak menyadari bahwa peraturan berasal dari kesepakatan dan dapat diubah. Yang kedua adalah tahap moralitas otonomi. Anak usia 7-10 tahun. Anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia. Dan ketika menilai sebuah perbuatan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Moralitas akan muncul dengan adanya kerjasama atau hubungan baik, timbal balik antara anak dengan lingkungan di mana anak berada. Masa ini anak percaya bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran, maka otomatis mereka akan mendapatkan hukumannya. Hal ini seringkali membuat anak merasa khawatir dan takut dalam berbuat salah. Namun ketika anak mulai berpikir secara heteronom atau ketergantungan dengan peraturan yang dibuat, anak mulai menyadari bahwa hukuman terjadi apabila ada bukti dalam melakukan pelanggaran. Piaget meyakini bahwa dengan semakin berkembang cara berpikir anak akan semakin memahami tentang persoalan-persoalan sosial dan bentuk kerjasama yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Lawrence Kohlberg menggambarkan 3 tingkatan penalaran tentang moral, dan setiap tingkatannya itu memiliki 2 tahapan, yaitu yang pertama ada moralitas konvensional, yang kedua ada moralitas prakonvensional, dan yang ketiga adalah moralitas pasca konvensional. Moralitas prakonvensional. Penalaran prakonvensional adalah tingkatan terendah dari penalaran moral menurut Kohlberg. Pada tingkat ini, baik dan buruk itu diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment atau hukuman eksternal. Pada tahap pertama, itu ada tahap orientasi terhadap kepatuhan dan hukuman. Tahap ini, anak banyak mengetahui bahwa aturan-aturan ini ditentukan oleh
adanya kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Anak harus menurut atau kalau tidak akan mendapatkan hukuman. Moralitas dari suatu tindakan ini dinilai atas dasar akibat fisiknya. Contoh dari tahap pertama ini adalah bersalah itu harus dicubit. Jika kakak membuat adik menangis, maka ibu harus memukul tangan kakak dalam batas-batas tertentu. Tahap kedua dari moralitas prakonvensional adalah tahap orientasi hedonisme. Pada tahap ini, anak tidak lagi mutlak tergantung pada aturan yang berada di luar dirinya yang ditentukan orang lain yang memiliki otoritas. Anak mulai sadar bahwa setiap kejadian itu mempunyai beberapa segi yang bergantung pada kebutuhan atau relativisme dan kesenangan seseorang atau hedonisme. Pada tahap ini, anak berpikir bahwa mementingkan diri sendiri itu adalah benar. Dan hal ini juga berlaku untuk orang lain. Karena itu, anak berpikir apapun yang mereka lakukan haruslah mendapatkan imbalan atau pertukaran yang setara. Jika ia berbuat baik, maka orang juga harus berbuat baik kepada dirinya. Anak menyesuaikan terhadap harapan sosial untuk memperoleh penghargaan. Contohnya, ketika anak berbuat baik, maka ia harus dipuji, wah baik sekali. Ketika anak mampu mengerjakan perintah atau instruksi dengan benar, maka pujilah dia menjadi pintar sekali, seperti itu. Tahap perkembangan moral menurut Kohlberg yang kedua ada moralitas konvensional. Pada tahap ini anak itu mulai mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam suatu kelompok. Individu itu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya saja orang tua atau pemerintah yang memiliki otoritas. Dalam moralitas konvensional terdapat dua tahap. Yang pertama ada tahap orientasi kerukunan atau orientasi good boy nice girl. Pada tahap ini itu anak mulai memperlihatkan orientasi perbuatan yang dapat dinilai baik atau tidak baik oleh orang lain atau masyarakat. Sesuatu dikatakan baik dan benar apabila sikap dan perilakunya dapat diterima oleh orang lain atau masyarakat. Pada tahap ini anak juga mulai menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Contohnya saja adalah mengembalikan krayon ke tempat semula agar dalam nilai moralnya itu mencerminkan sifat tanggung jawab dalam seorang anak. Pada tahap 2, anak mulai menunjukkan perbuatan baik dan benar bukan hanya agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya, melainkan bertujuan agar dapat ikut mempertahankan aturan dan norma sosial yang ada sebagai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk melaksanakan aturan yang ada. Pada tahap ini, penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukum, keadilan, dan kewajiban. Seseorang yakin bahwa bila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai bagi seluruh kelompok, maka mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan sosial agar terhindar dari ketidakamanan dan ketidaksetujuan sosial. Contohnya adalah bersama-sama membersihkan kelas. Semua anggota kelompok wajib membawa alat kebersihan. Nilai moral yang terkandung di sini adalah nilai gotong royong. Saya Raihana Santiaswari Santosa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Alvita, yaitu mengenai tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg. Sampai pada tahap yang ketiga, yaitu tahap moralitas pasca konvensional. Pada tahap ini, seseorang akan menyadari adanya jalur alternatif, dapat memberikan pilihan dan memutuskan bersama tentang peraturan dan moralitas didasari dengan adanya prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Maksudnya yaitu pada tahap ini seorang anak itu akan melakukan atau mematuhi aturan yang ada tanpa disuruh untuk menghindari hukuman kata hatinya. Pada tingkatan ini terdapat dua tahap. Yang pertama yaitu tahap orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosialnya, di mana dalam tahap ini terdapat hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosialnya. Seseorang akan menaati aturan itu sebagai suatu kewajiban. Contohnya yaitu pada tahun ajaran baru, sekolah akan memperkenankan atau memberikan izin orang tua untuk menunggu anaknya
selama kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Selebihnya itu, anak harus berani untuk ditinggal sendiri di sekolah. Berikutnya yaitu pada tahap 2, tahap prinsip universal. Pada tahap ini, selain ada norma pribadi, juga ada norma etik yang bersifat universal. Pada tahap ini, seseorang itu akan menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal, terutama untuk menghindari rasa tidak puas pada diri sendiri dan bukan untuk menghindari kecaman sosial. Contohnya yaitu, anak akan secara sadar dengan sendirinya membersihkan kamar tidurnya setelah ia bangun, dengan harapan ia akan selalu melihat kamarnya dengan keadaan rapi. Berikutnya yaitu ada implementasi perkembangan moral dan spiritual terhadap pembelajaran. Yang pertama yaitu menjadi panutan dengan menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan kepribadian moral yang baik dan cerdas secara spiritual. Di sini, sebelum seseorang menjadi panutan untuk orang lain, patutnya ia memiliki kepribadian moral yang baik, juga kecerdasan spiritual yang sangat baik, sehingga ia bisa memberikan contoh kepada orang lain dan orang lain dapat meneladani perilaku yang ia miliki. Untuk itu diperlukan pengembangan pada peserta didik. Dapat dilakukan dengan cara seperti melakukan pembiasaan atau pelatihan secara berkala. Dan yang kedua yaitu bersikaplah menerima semua peserta didik. Maksudnya di sini kita sebagai guru atau calon guru, kita harus bisa menerima semua murid, baik itu yang memiliki kepribadian moral yang tinggi atau memiliki kepribadian moral yang sangat kurang. Yang ketiga yaitu rancang pembelajaran dengan memasukkan aspek moral dan spiritual yang terintegrasi dalam pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu pada perancangan pembelajaran itu tidak semata untuk sebagai situasi pembelajaran formal dalam kelas, terlebih untuk anak-anak usia dini yang aktivitas motoriknya itu lebih suka bermain daripada belajar. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami terlebih dahulu strategi pembelajaran moral berdasarkan orientasi dan juga tahapan yang satu dengan yang lainnya. Implementasi yang keempat yaitu mengembangkan perilaku moral dan spiritual itu melalui pembiasaan dan disiplin disertai dengan konsekuensi yang mendidik. Dalam pengembangan moral ini yang dapat dilakukan yaitu bisa dengan pembiasaan berdoa sebelum pembelajaran dimulai, juga bisa menceritakan tentang tokoh-tokoh spiritual kepada peserta didik, kemudian melibatkan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Implementasi berikutnya yaitu membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar dan mendorong peserta didik untuk rajin beribadah serta melibatkan dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Seperti pada implementasi sebelumnya, guru dapat membantu siswa untuk ikut berpartisipasi atau ikut andil dalam kegiatan sosial yang bersifat keagamaan, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Implementasi yang terakhir yaitu membuat suatu proyek atau tugas kelompok yang dapat meningkatkan sikap altruisme. Sikap altruisme ini adalah sikap membantu orang lain dengan ikhlas. Dalam hal ini bisa bekerja sama dengan wali kelas, guru BK, dan guru agama, serta orang tua untuk membantu meningkatkan perilaku moral dan kecerdasan spiritual pada peserta didik. Saya Tuti Haryanti di sini akan menjelaskan mengenai problematika dalam perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Pendidikan moral di Indonesia ini hanya ada pada mata pelajaran pendidikan agama atau Pancasila saja. Tentu saja ini menjadi sebuah masalah yang ada di Indonesia.
pendidikan moral hanya terfokus pada tercapainya nilai lulus pada mata pelajaran dengan menekankan pada kemampuan anak didik atau peserta didik itu. Tetapi di sini tidak diketahui kondisi moral senyatanya. Bagaimana moral anak didik tersebut, bagaimana perkembangannya, apakah mengalami kemajuan ataukah kemunduran. Sehingga di sini perkembangan moral anak itu tidak mencapai taraf moral yang baik. Sebab ia itu cenderung lebih konsentrasi pada penguasaan materi dan kemampuan menjawab soal-soal formal dalam ujian. Tentu saja hal ini menjadi sebuah problematika yang sangat besar di Indonesia. Moral tidak diidentifikasikan dengan perubahan sikap, sifat, dan perilaku, tetapi didasarkan pada sebuah kata lulus. Ini yang menjadi sebuah problematika yang sampai hari ini harus kita hadapi. Di sini ada upaya untuk memecahkan problematika yang telah saya sebutkan tadi, yaitu pendidikan moral itu tidak harus dibebankan pada mata pelajaran tertentu atau hanya pada mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan Pancasila saja. Tetapi di sini setiap mata pelajaran itu harus terdapat pendidikan moral di dalamnya. Sehingga proses penerimaan pendidikan moral dari kita sebagai guru atau pengajar kepada siswa itu lebih efisien dan efektif. Selain mengajar, guru juga bertanggung jawab secara moral untuk membantu anak didik menjadi manusia yang sempurna, baik jasmani ataupun rohani, mampu berdiri sendiri, memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan sebagai individu yang mandiri. Cukup sekian dari kami mengenai pendidikan moral dan spiritual serta problematikanya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga ilmu yang kami jabarkan tadi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.